Kang Ruben yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada hari ini. Juga terima kasih dokter-dokter dari Unitologi. Tanpa perlu berlama-lama, kami langsung aja persilakan Kang Ruben selaku brand ambassador dari Unitologi untuk memberikan penjelasan tentang Unitologi dan sekaligus alasan Kang Ruben bersedia menjadi brand ambassador di Unitologi. Untuk menyempatkan waktunya hari ini, simple sebenarnya. Kalau ngikutin klinik ini, saya udah nyaman dengan keempat dokter ini, dimana untuk di usia saya yang sudah cukup banyak, jadi saya harus merawat untuk perawatan muka. Dan kalau teman-teman ngelihat saya di brownies, di acara manapun, jarang sekali acara-acara reguler saya menggunakan bedak, karena saya selalu bilang sama dokter, saya kepengen di TV tanpa make up. Jadinya saya pengen senatural mungkin untuk lebih segar gitu. Tapi prosesnya saya menikmati. Mungkin teman-teman juga punya lah tayangan muka gua pada saat lagi hancur-hancurnya pada saat itu. Jadi dokter-dokter inilah yang menyelamatkan muka saya, dimana itu juga tidak instan ya dok, itu ada prosesnya. Jadi kalau sesuatu yang instan itu ya cepat memang, tapi kalau proses akan kita gunakan lebih lama sebenarnya. Dan kenapa Unitologi buat saya di sini tempatnya ya untuk kami khususnya yang datang ini nyaman. Terus appointment sebelumnya juga, walaupun saya brand ambassadornya, tapi harus appointment dulu karena memang banyak tamu yang datang, pasien yang datang. Dan di saat era kemarin COVID, kembali Unitologi membuat saya nyaman. Semuanya ada protokol kesehatan yang membuat kita nyaman ketika muka kita dipegang. Dan saya sendiri melihat nggak gengsi sih kalau laki-laki harus melakukan perawatan. Buat gue, ya karena saya ada di industri hiburan, di mana saya bermunculan di depan kamera, jadi saya yang di mode udah kagak tinggi-tinggi banget badan, ya kan, nggak bagus-bagus banget badannya, jadi yang harus dijaga mukanya lah masih bisa bagus gitu. Dan terima kasih Unitologi. Di sini saya berterima kasih karena sudah membuat muka saya lebih fresh, saya lebih segar lagi. Dan kemarin memang agak kusam lagi karena corona melanda, jadi berjemur lagi lebih banyak. Seperti yang teman-teman lihat kalau ada yang melihat instastory saya, jadi saya aktif berjemur. Orang 10 menit, 15 menit, gue bisa sejam setengah. Karena gue takut banget. Dan akhirnya Unitologi bilang ya ini udah cukup perawatannya. Jadi kalau sekarang Ruben berapa kali datang ke Unitologi? Ya seminggu sekali. Walaupun udah begini tapi masih seminggu sekali, penting. Terus enggak, kadang juga pernah nggak seminggu sekali ya, jadi tidak ketergantungan sih buat saya. Dokter kenapa memilih Ruben ya? Seperti tadi dia bilang kan laki, terus nggak ganteng-ganteng banget. Wah, dia ngomong. Coba nama Anda? Jadi kita kalau untuk kita waktu itu kita juga ada perbincangan yang mau misalnya brand ambassador siapa sih yang bisa mewakili dari klinik Unitologi. Yang pasti harus pernah melakukan treatment, kita bisa lihat resultnya. Dan untuk saya sendiri banyak pasien-pasien tuh yang justru nanti Kak Ruben tuh diapain sih wajahnya gitu, kenapa bisa ada perubahan jadi sekarang gitu. Nah dari situ kita lihat wah ini cocok banget karena udah tahu dokternya, udah tahu treatmentnya, kita udah kenal banget sama semua keluarga segala macam, dan memang bisa banget nih mewakili kita. Yang kedua benar tadi dibilang bahwa tidak cuma perempuan loh, kebanyakan klinik kecantikan perempuan gitu ya. Laki-laki juga bisa dirawat dan tidak akan aneh kalau kita treatmentnya benar. Jadi Ruben mukanya diapain sebenarnya dok? Oke, kalau untuk itu sebenarnya nggak terlalu. Jadi kalau dibilang merubah yang drastis, misalnya kita bentukin cewek-cewek gitu ya. Jadi lebih ke arah perawatan kulit. Apa yang membuat penampilan seorang misalkan laki-laki perempuan menjadi lebih tua? Tentu kita kan rawat, kita bantu gitu ya istilahnya, dari mulai warna kulitnya, kesehatan kulitnya, kelembapan kulitnya, termasuk sekarang yang banyak dilakukan di sini tuh infus ya, karena seperti tadi Kak bilang zaman pandemi begini banyak virus, kita nggak cuma memberikan perawatan untuk wajah atau kulit, tapi untuk kesehatannya, imunitasnya. Jadi kita memberikan treatment yang holistik lah gitu. Kalau Ruben sendiri sebenarnya permasalahan di mukanya waktu itu apa sih? Paling dasar. Wah, lu lihat aja di Google tuh ada. Itu udah dahsyat tuh, udah bener-bener
titik terendah gitu ya. titik terendah itu bencana lah. Jadi pada saat itu gue pasrah aja, dok gue nggak tahu deh gue mesti gimana mulainya. Jadi ya lu mesti rajin ya, datang seminggu sekali normal. Jadi arahan dari dokter ya saya ikutin semuanya. Jadi tangan suntik ini ya infus oke. Kayak gitu, pokoknya gue udah pasrah aja. Pokoknya kalau gue datang gue pasrahin badan gue, muka gue aja. Apa-apa ya Gitu. Ruben, udah nggak ngomong apa-apa, udah tahu aja. Gitu. Pokoknya tiba-tiba pokoknya gue ada acara jam segini dong, pokoknya harus cepat gitu. Jadi ya gitu aja, sabar. Cuman ya saya percaya sesuatu yang gak instan itu akhirnya bisa dipakai lebih lama. Apakah ada alergi atau seperti apa kalau Nggak ada. Kan waktu kemarin kan nggak ngerti ya, itu kenapa begitu ya. Jadi saya masih berpikiran positif dengan apa yang terjadi, jadinya saya percayakan sama dokter. Prosesnya berapa lama kok itu sampai akhirnya Wah, udah ini ya. Sebenarnya gini, perawatan dari pertamanya sih waktu gitu kan. Iya 2 tahun. Tapi pada saat terjadi itu benar-benar. Tapi waktu itu memang nggak teratur kan karena Iya. jadi Ruben tuh juga karena waktu itu disuruh sama Wenda. Kalau Iya. itu kan jadi stigmanya karena cowok ya Ruben ya, masa gue mesti ke klinik gitu kan waktu Iya. ini ya. Jadi awal-awalnya juga dipaksa ditemenin sama Wenda waktu itu. Jadi nggak ini sekarang. Jadi agak lama karena sibuk juga kan, Iya. saya sering-sering gitu. Pokoknya awalnya itu gara-gara nganterin Wenda, terus udah kamu coba deh Iya. gitu awalnya. Pasti enggak gitu, tapi yang perawatan berikutnya istri saya nemenin, perawatan berikutnya istri saya nemenin. Udahlah, lama-lama sendiri. Jadi kecanduan. Iya. Treatment favorit apa kalau boleh tahu Ruben di sini? Treatment favorit apa tuh dok ya? Dari Maripersel. Iya, dari Maripersel. Infus, sama facial. iya apa itu skin itu ya? Mobil yang sampai infus sama Iya. slow infus. Iya. Yang paling sering. kok mempengaruhi penampilan ya ketika muka ada bermasalah gitu, Iya. mempengaruhi kepercayaan diri di depan kamera terutama bagi Iya pasti, perawatnya. apalagi muka kusam, kotor, gue lebih nggak pede gitu. Dan ya karena kan kalau presenter itu kan ya dia ada di depan TV, ya perkataannya yang ditonton ya sama wajahnya pastinya gitu. Buat aku ya selain penampilan baju dan yang lainnya, wajah itu juga penting menjadi daya tarik untuk pemirsa. Makanya gue bilang dok, gue capek kalau pakai bedak-bedak dan yang lainnya. Gue kepengennya kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak copot tuh bedak kayak di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak dia pakai kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu, wah ngeri deh gitu. Tapi karena saya melakukan perawatannya seminggu sekali normal, ya jadinya rutin lah. Apakah sekarang Dietologi malah yang sangat memenuhi kantong kita nih. Jadi sebenarnya mas, ini saya kan kadang saya suka post di instastory saya itu tanpa disuruh sebenarnya, karena menurut saya ya emang benar itu yang paketan-paketannya yang saya rasa sudah murah di bawah yang lain, dan menurut saya real apa yang saya dapatkan ini, ya ini yang saya jadi testimoni sekarang. Simpel aja dong buat penonton Jiwan. Iya. Kenapa sih orang harus ke sini? Harus ke dietologi? Iya, kenapa orang harus ke dietologi? Buat saya karena dietologi ini para dokternya tidak pernah memaksakan atau mengajak kita untuk sesuatu yang kita tidak suka. Misalnya untuk wanita-wanita yang lu dibenang aja tidak pernah dianjurkan, kecuali si pasien yang akan menanyakan bagaimana baiknya gitu, dan itu pun sesuai dengan tekstur mukanya ya dok. Jadi kalau yang nggak cocok juga pasti nggak akan dikasih gitu. Jadi ibaratnya bukan karena sebuah itu jadi semua orang mesti dibenang. Gue nggak ada sama sekali, nggak ada yang benang. Tapi aku ada botox ya dok, ada botox gitu. Tapi ya cuma 6 bulan sekali, botox juga 6 bulan sekali, selebihnya seminggu sekali perawatan normal. Kalau biar simpel, kenapa nggak oplas aja sih? Nggak lah, gue masih bangga sama struktur gue begini. Gue nggak berani gitu. Dan hebatnya nih yang saya senang, makanya kadang ada beberapa teman-teman saya yang kesini tuh saya bilang, ini testimoni saya secara di lapangan. Banyak yang gue takut ke klinik karena ntar tiba-tiba ada yang mukanya diginiin. Saya bilang, lu lihat muka gue nih, gak ada yang diapa-apain. Muka gue cuma perawatan normal. Gue udah paling mentok botox, itu udah paling mentok. Jadi menurut gue ya pas dokter-dokter sini tidak akan pernah nyuruh lo untuk
lu aneh-aneh gitu, lu rubah ini lu nggak akan. Kecuali si pasien, aku mau ini dong, itu pun kalau tekstur mukanya pas ya, sesuai baru disarankan. Tapi jika tidak